Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Sophia Salma. Di video ini kita akan menjelajahi berbagai rumus Excel yang akan memudahkan hidup kita. Baik kamu yang baru mulai atau yang udah pro, di sini kita akan belajar bareng-bareng mengenai rumus-rumus Excel tersebut. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ada ada beberapa soal yang akan kita pecahkan dengan rumus Excel. Di sini ada perintah, tambah, kurang, pangkat, bagi, dan juga kali. Kita mulai dari yang pertama. Di sini ada tambah. Di sini kita hanya perlu membuat sama dengan. Kita ambil data A yang ingin ditambahkan. Kita bikin tambah di sini. Ambil data B. Dan juga enterkan aja. Nah, gini. Oke, kurang juga sama seperti itu. Hanya saja di sini sama aja. Kita bikin kurang, bikin data B, enter kan. Nah, ini ada pangkat. Ini kita bikin juga sama seperti tadi. Di sini lambang pangkat itu kan eh, shift plus 6. Nah, di sini itu rumus pangkat. Oke. Ambil data B dan juga enter kan. Begitupun dengan bagi. Ambil data A, klik data A yang ingin dibagi, baru bikin tanda silang. Itu agar dia itu rumusnya itu bagi gitu. Oke, enter kan kali ini ambil data A yang ingin dikali dan juga shift plus 8. Ini adalah rumus kali. Ambil data B dan enter kan. Kita lanjut ke sum. Ini penjumlahan sama seperti tambah, tapi ini bedanya daripada capek tambahin satu-satu, jadi kita hanya perlu menggunakan rumus sum di sini. Rumus sum. Nih. Oke. Sama dengan sum buka kurung. Kita data ini kita blok dari sini ke pinggir sampai datanya habis nih sini. Oke. Tutup kurung enter. Nah, seperti ini cara cepatnya. Oke, kita lanjut ke sum if. Nah, di sini sama aja kayak sum, tapi bedanya itu sum if kita ini menjumlahkan dari data tertentu. Misalnya nih ada beberapa total jumlah nenas. Kita hanya ingin menghitung jumlah dari nenas. Nah, kita menggunakan rumus sum if. Oke, tunggu ini selalu harusnya di sini. Oke, rumus sum if. Nah, kita blok dari di sini juga bisa dari buah atau langsung dari nenasnya langsung itu bisa juga. Jadi kita bikin titik koma. Kriterianya itu nenas, titik koma lagi. Kita blok dari jumlahnya. Oke, tutup kurung. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut ke berapa total jumlah mangga. Nah, ini juga sama seperti tadi yang pertama ini. Cuman ini bedanya menghitung jumlah dari mangga. Kita bikin sum if. Teman-teman jangan lupa kalau tulisannya itu harus huruf gede, oke? Sum if kita drag, kita blok dari buah ke 509 yang ini ke bawah. Titik koma, kita pilih kriterianya yaitu mangga. Ini ada mangga nih. Baru titik koma lagi,
kita blok dari jumlah ke bawah. Enter. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kalau udah selesai, kita lanjut ke berikutnya. Di sini ada integer, in dan juga round, membulatkan angka ke bawah. Nah, di sini itu hanya perlu mudah aja. Di sini hanya perlu rumus I, N, T. I, N, T. Ambil datanya, data yang ini yang awal, pertama yang 675,98. Kita enterkan aja. Nah, seperti ini. Kalau kalian cara cepatnya nih, biar tapi ini hanya yang sama ya, membulatkan angka ke bawah. Jadi hanya sampai di sini kalian ini drag dari sini ke bawah. Nah, biar cepat seperti itu. Ini kalau menyederhanakan digit kita pakai round. Sini kita pakai round. Oke, round. Ambil datanya seperti sama seperti apa tadi? Sama INT tadi integer. Oke. Ini nomor digitnya kita bikin satu biar dia benar-benar bulat gitu. Tuh, seperti itu. Kalau kalian mau cara cepatnya, nih kita bikin juga lagi seperti tadi. Tuh, akan seperti ini. Oke, kita lanjut ke modulus. Nah, di sini cari sisa pembagi. Nah, 900 dibagi 30 itu kan berapa namanya? Oke, kita lanjut ke modulus. Di sini itu cari sisa pembagi. Seperti di sini tuh cari sisa pembagi dari 900 dibagi 30. Kan 900 dibagi 30 itu 30. Nah, seharusnya itu sisa pembaginya itu nol ya di sini. Daripada kita bikin capek-capek ngejum ngebagiinnya dari ngebagiinnya satu-satu, kita pakai rumus modulus ini. Modulus, kita ambil angkanya dan juga angka yang ingin dibagi. Nah, seperti ini. Seperti yang tadi juga, jika kalian mau cepat, ini bisa di-drag ke bawah. Nah, seperti ini. Kalau kalian juga mau manual, itu juga bisa. Kayak tadi, satu-satu nih. Seperti ini. Nah, sama aja. Oke. Kita kita lanjut ke SQRT. Apa sih SQRT ini? Dalam Microsoft Excel itu adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung akar kuadrat dari sebuah angka. SQRT ini adalah singkatan dari square root yang dalam bahasa Indonesia berarti akar kuadrat. Oke, di sini saya berarti itu yang berarti 25 kita akarkan itu menjadi seharusnya 5 ya. Jadi kita bikin rumusnya di sini SQRT. Kita ambil datanya. Ops, ini ke bawah lagi. Oke, SQRT. Ambil data ini yang 25. Dan ya seperti ini. Oke, lanjut. Ini juga kita bikin manual aja dulu, oke. SQRT 125, 125 ini. Nah, seperti ini. Biar lebih cepat kita drag aja ke bawah. Nah, hasilnya akan segini. Oke. Kalau sudah bisa kita lanjut ke
Selanjutnya itu ada basic. Nah, di sini tuh ada perintah angka tertinggi, angka terendah, dan juga angka rata-rata. Dan terakhir itu nilai tengah. Oke. Nah, untuk angka tertinggi itu rumusnya itu maksimum. Oke, kita bikin maksimum di sini. Nah, kita drag aja dari, eh, kita blok aja ini dari sini ke, oke, misalnya, oke, dari sini, dari penyamping ya, dari angka tertinggi itu tadi. Hmm. Nah, hanya seperti itu, oke. Nah, di sini dia akan menampilkan hasil dari angka tertinggi dari data-data ini. Oke. Untuk angka terendah, kita bikin itu rumusnya min, pakai min. Sama seperti tadi kita blok dari angka dari data ini ke nyamping. Oke. Nih, ada 568 untuk angka terendahnya. Nah, untuk angka rata-rata itu rumusnya apa sih? Itu rumusnya namanya average. Kalian lihat aja di sini average. Nah, sama kita blok dari kiri ke kanan. Nih, angka tengahnya, angka rata-ratanya itu 571. Untuk nilai tengah, ini kita rumusnya itu median. Median. Sama kita blok dari kiri ke kanan. Nih, hasilnya itu 572. Kalau sudah, kita lanjut ke bagian berikutnya. Ini ada count. Nah, fungsi count itu dalam Microsoft Excel digunakan untuk menghitung jumlah sel yang berisi angka dalam rentang tertentu. Fungsi ini sangat berguna untuk menghitung berapa banyak entry numerik yang ada dalam dataset. Hmm. Oke, untuk menghitung berapa jumlah data yang ada di sini, kalau ini kan cuma 5 ya datanya. Kalau misalnya banyak itu kan pasti capek banget untuk ngitungnya, jadi kita gunain count sini. Oke, kita ambil datanya dari bawah, dari atas ke bawah dan enter. Nih, itu datanya 5. Ini juga sama seperti tadi. Tanya pakai count, datanya kita blok dan enter. Untuk yang di sampingnya, oke, ini kita betul dulu. Untuk yang di sampingnya ini berbeda dari yang kita dulu. Nah, ini berbeda dari count yang tadi. Ini pakai rumus count if. Perbedaannya itu kan dari tabel yang itu tuh. Kalau count if itu kita eh, menjumlahkan itu ada misalnya nih beberapa jumlah karyawan dengan gaji di atas 20 juta. Itu kayak menghitung jumlah dari data tertentu. Seperti itu. Kita pakai count if. Count if kita blok dari gaji. Nih. Baru kriterianya itu kita bikin di atas 20 juta. Jadi kita bikin tanda kutip. Kita bikin di sini lebih besar di atas 20 juta itu seperti ini gitu. 20 juta. Itu, bentar. Nah, di sini ada 3, 20 juta. Sama dengan di bawah 30 juta. Sama kita bikin seperti tadi, count if, kita blok range-nya, itu bikin hmm, ini di bawah 30 juta, kurang dari 30 juta.
Ini harus sama ya seperti yang di sini. Nih, kita bikin kayak gitu manual. Nah, kalau gimana kalau misalnya itu jumlah dari karyawan dengan gaji 50 juta? Kalian hanya perlu bikin itu 50 juta, nggak perlu pakai lebih besar ataupun lebih kecil dari 50 juta kayak gitu. Oke. Hmm. Oke, count if block range-nya itu bikin di sini tanda kutip 50 juta. Nah, seperti ini. Oke. Kalau sudah itu ke VLOOKUP. Kali ke VLOOKUP. Hmm. Oke. Nah, VLOOKUP ini tuh fungsi dalam Microsoft Excel yang digunakan untuk mencari nilai dalam tabel dan mengembalikan nilai yang terkait dari kolom lain dalam tabel yang sama. Nama VLOOKUP ini berasal dari vertical lookup, yang berarti pencarian vertikal. Fungsi ini sangat berguna untuk mencari data dalam tabel berdasarkan nilai tertentu. Oke, kita lanjut aja. Ini pakai rumus VLOOKUP. VLOOKUP. Tutup kurung, buka value. Ini kan yang mau dicari itu C. Jadinya kita cari aja di sini. Baru table array, kalian drag aja dari paket ini sampai ke bawah. Titik koma. Kalau indeksnya itu 2. Baru tuh di sini ada pilihan true dan juga false. Kita pilih aja true. Oke. Nah, seperti itu. Kalian enterkan aja langsung. Nah, ini juga seperti itu. Oops, salah. Oke, misal 2. Ini sampai 2 aja juga bisa, nggak perlu sampai ke apanya, langsung enterkan aja itu udah bisa. Nah, seperti ini. Untuk yang A. Hmm, ini kita drag aja karena sama. Itu AA. Yang C. Nah, seperti ini. Kita lanjut ke file selanjutnya. Tuh ada halukup. Nah, lookup ini itu berasal dari horizontal lookup, yang berarti percarian horizontal. Nah, fungsinya itu dalam Microsoft Excel digunakan untuk mencari nilai dalam baris dan mengembalikan nilai yang terkait dari baris lain dalam tabel yang sama. Lanjut aja kita ini lookup.
Nah, oke lanjut aja kita selesain soal ini. Di sini sama kayak di lookup tadi. Tanya perlu bikin di sini hal lookup. Ambil lookup value-nya itu kita yang I untuk mencari harga dari I ini. Oke. Nah, kita drag yang di atas. Kita bikin dua, enterkan aja langsung. Oke, di sini tuh pakai IDR kan di sini hanya kita ganti aja dari sini. Oke, penting. Nah, kita cari aja di sini IDR. Oke, oke. Nah, akan sama seperti yang di atas. Oke, kita drag aja karena ini sama value-nya. Ups, sih. Ya, nah, oke. Nanti yang kedua ini kita bikin sama seperti itu tadi. Nah, lookup. Kita ambil value-nya. Kita drag. Dua. Kita sama. Oke. Oh, sama. Oke. Coba aja. Ini sausnya kali. Oke, lanjut ke dan ini ya, ini hasilnya. Oke. Lanjut ke sort and filter. Nah, di sini ada urutkan berdasarkan ukuran terbesar. Hmm. Di sini ada ukuran kita pakai filter aja kayak ukuran dari hmm, nah di sini ada beberapa soal. Yang pertama itu ada urutkan berdasarkan ukuran terbesarnya. Kita blok aja kabel pertama itu pakai sort di sini. Nah, sortnya itu kan dari ukuran terbesar nih. Jadi kita pilih yang ukuran, kita bikin ini dari large to small. Oke, nah akan seperti ini. Lanjut ke urutkan warna berdasarkan abjad. Sama seperti tadi, kita gunain sort juga. Oke, di sini kan warna di sini soalnya itu warna berdasarkan abjad, jadi kita bikin warna. Ini udah pas A to Z, jadi kita okekan aja. Nah, akan seperti ini jadinya. Lanjut ke tabel ketiga. Sama seperti tadi, di sini urutkan berdasarkan harga terendah.
Nah, kita ini harganya dari terendah, harga dari smartwatch. Oke. Nah, seperti ini jadinya. Oke. Kita beralih ke subtotal. Nah, fungsi subtotal dalam Microsoft Excel itu digunakan untuk menghitung subtotal dalam daftar atau database. Oke. Nah, kita selesaikan aja di sini. Itu dari toko J. Ini kan ada produk J, produk K, dan juga produk L. Kita pakai kita menggunakan subtotal di sini biar lebih mudah. Subtotal. Nah, di sini ada pilihan kita bisa lihat nih. Subtotal itu kan menambahkan ya, jadi kita pilih yang nomor 9. Jadi kita ketik 9, titik koma, kita blok produk yang ingin dijumlahkan. Tutup kurung, enter. Nah, seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Oke, lanjut. Kita bikin ini. Subtotal 9. Ini sama semua, jadi kita bikin 9. Ini. Blok yang ingin dijumlahkan, enter. Nah, ini kan banyak nih, jadi kita drag aja dari atas ke bawah. Oke. Nah, akan lebih mudah nantinya daripada menghabiskan waktu banyak, jadi seperti ini aja. Kita lanjut ke chart. Nah, di sini ada dua tabel. Nah, tabel pertama itu dibikin, soalnya di sini tuh berikut adalah data market share 5 perusahaan di satu industri. Buatlah pie chart untuk data di bawah ini dengan menampilkan presentasinya. Oke, kita di sini dia menyuruh kita untuk bikin chartnya itu dengan bentuk pie. Jadi kita blok aja tabel ini, tabel pertama. Kita ke sini, kita ke sini, ke insert. Nah, di sini kalian bisa lihat ada chart. Kita klik yang di bawah ini, kita cari yang pie. Nah, di sini itu ada chart pie, seperti kalian lihat. Jadi, oke kan aja. Nah, sudah deh, seperti itu. Oke, kita lanjut ke bawah. Di sini itu berikut adalah data nilai penjualan suatu perusahaan dalam 5 tahun terakhir. Nah, di sini itu buat line chart untuk data di bawah ini. Bedanya itu di sini yang di atas itu menggunakan pie chart, yang di bawah itu line. Jadi sama caranya tadi kita blok semuanya, kita beralih ke insert, kita ke charts dan cari yang lain. Nah, ini ada di sini, kita oke kan. Nah, seperti itu udah selesai. Oh, seperti ini. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini tuh, nah di bawah itu ada laporan laba rugi Andi Januari 2023. Nah, kita akan mencari ini semua dengan di sini kita menggunakan wide, menggunakan di sini kita menggunakan sum if. Oke, sum if. Tadi ya sum if. Jadi kita mau menjumlahkan dari ini dulu, kita cari dulu penjumlahan dari penjualan ini, oke? Kita bikin sum if range-nya itu dari
Kita bikin di sini sum if range. Kita lihat di sini ada range. Nah, di sini tuh kita blok aja yang dari kode. Nah, oke, dari sini ke bawah. Titik koma, kita cari kriterianya. Di sini kan kita mau menjumlahkan dari penjualannya aja, jadi kita klik kata penjualan. Oke, baru kita apa yang dari nilai ini? Oke, setelah itu yang nilai ini kita blok, tutup kurung, dan enter. Nah, hasilnya akan seperti ini. Sama kayak beban produksi. Di sini ada itu, di sini itu namanya itu produksi, beda dari ini. Di sini beban produksi, jadi kita bikin produksi di sini, oke. Sum if range sama seperti tadi. Kita cari produksi, titik koma, ke nilai, kita drag nilai ini, dan enter. Nah, seperti ini. Nah, untuk menghitung laba kotornya nih, kita hanya perlu mengurangi dari penjualan dan juga beban produksi. Seperti yang kalian ingat, kalau kalian ingat ini hanya perlu tekan penjualan dikurang dari beban produksi ini. Nah, hasilnya itu 160 juta. Oke, lanjut ke beban gaji. Ini sama ya, pakai sum if kayak yang di atas tadi. Kita hanya perlu blok dari kode. Kriterianya itu beban gaji. Di sini gaji, titik koma. Nah, enter. Oke, selanjutnya itu beban internet. Internet. Sum if range, titik koma, beban internet. Di sini ada internet. Kita lihat, titik koma, nilainya kita blok, enter. Nah, nah, di sini itu total biaya operasional. Di sini kita jumlahkan aja langsung. Klik data yang ini, tambah beban internet. Sama dengan 17 juta. Nah, di sini, nah yang terakhir itu ada laba operasional atau laba bersih. Kita hanya perlu mengurangi dari laba kotor ke total biaya operasional. Oke. Ambil data laba kotornya, kita kurang ke total biaya operasional. Jadi hasilnya itu 143 juta rupiah. Oke, sudah habis. Sampai di sini saja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.